Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pita. Hari ini kita akan melaksanakan pembahasan soal kesebangunan pada segitiga siku-siku. Sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 soal ya yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya, ingat dulu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya tentang rumus yang berlaku di kesebangunan segitiga siku-siku. Yuk kita ingat kembali. Jika ada kesebangunan segitiga siku-siku seperti pada gambar, maka berlaku yang pertama, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. BD kali BC ya. AB kuadrat itu sama dengan BD kali BC. Hari ini ingat ada kuadratnya, jangan dilupakan. Ada kuadratnya. Nah, dari satu rumus ini, nanti kita bisa mencari AB, bisa juga mencari BD, bisa juga mencari BC. Nah, ingat di matematika satu rumus bisa untuk mencari beberapa komponen yang ada di rumus tersebut. Selanjutnya, kita ke rumus AC. AC kuadrat. Nah, ini AC kuadrat itu sama dengan CD kalikan dengan CB. AC kuadrat sama dengan CD kalikan CB. Oke, sudah ingat? Selanjutnya, kita punya AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Nah, iya, AD kuadrat sama dengan BD kalikan CD. Nah, ini adalah ketiga rumus yang perlu kalian ingat ya. Oke. Bisa? Ya, langsung saja kita ke yang pertama. Diketahui segitiga siku-siku seperti ini, AD 8 cm, CD 15 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang AB. Perhatikan AB yang ditanya. Karena kita sudah belajar pakai rumus tadi, kita akan menggunakan rumus tadi. Nah, bisa kalau tidak hafal rumus tadi, bisa kembali ke konsepnya, yaitu kita bandingkan ya dengan segitiga satu dengan segitiga lainnya. Bisa. Nah, tapi karena kemarin kita sudah belajar tentang rumus itu, maka kita pakai rumusnya. Yang ditanyakan adalah AB. Perhatikan AB. Ini loh. AB yang ditanya. AB. Sedangkan untuk mencari AB, masih ingat rumusnya tadi? AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Kita harus tahu unsur ininya. Ininya berapa? Unsur DB. Nah, berarti ada 2 langkah yang akan kita lakukan untuk mencari AB. Harus mencari DB-nya dulu. Ya, karena kita butuh unsur BD-nya itu, BD atau DB itu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita tahu ada AD diketahui. Nah, pakai rumus AD berarti. Yuk, kita bahas langsung. Cari DB ya. Pakai rumus AD, yaitu AD kuadrat sama dengan CD kalikan DB. Nah, masukkan AD-nya diketahui 8 kuadrat. Ingat rumusnya, AD kuadrat sama dengan CD kali DB. CD kali DB. Masukkan AD 8. 8 kuadrat sama dengan CD-nya 15 kali DB. 8 kuadrat berapa? 64. Berarti 15 langsung pindah ke bawah ya. 64 dibagi 15 sama dengan DB. Berarti DB sama dengan, kalau kesulitan bisa menggunakan kalkulator untuk membantu.
64 dibagi 15 sama dengan 4,267 ya. Ini kita bulatkan 4,267. 4,267. Selanjutnya sudah diketahui DP. Next kita bisa mencari AB, ini baru bisa ya karena DP udah diketahui. Mencari AB berarti pakai rumus AB. AB kuadrat sama dengan BD kalikan BC. Atau DB. DB kalikan BC. DB-nya adalah 4,267. BC-nya berarti DB ditambah CD itu 15. 4,267 ditambah 15 plus tambah 4 19,267 kalikan. Ini karena nggak cantik angkanya bisa kalikan pakai kalkulator. AB kuadrat sama dengan 82,212. 82,212 AB kuadrat berarti AB akar ya. Akar dari 82,212 berarti sama dengan ya 9,06. 9,06. Nah, kita udah tahu AB-nya yaitu 9,06 cm. Bisa untuk mencari AB. Ingat ya, diketahui lagi, diperhatikan unsur-unsurnya lagi. Apa yang perlu kita cari untuk mencari yang ditanyakan? Ya, mencari DB dulu baru bisa mencari AB. Pakai rumus tadi. Bisa? Kita silang berarti jawabannya adalah yang C ya. Ingat matematika itu berdasarkan fakta atau yang diketahui, bukti-bukti yang ada, nah baru bisa kita mencarinya, bukan hasil karangan atau perasaan isinya A, B atau D gitu ya, tapi hasil kita menghitung ya, hasil kita membuktikan. Next, kita ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya sama ini. Sekarang yang diketahui AD 4 cm dan DB-nya 3 cm. Yang ditanyakan CD berapa? Nah, ini langsung sekali jalan bisa karena CD masuk dalam komponen rumus AD ya. Yuk kita bahas rumusnya apa berarti? Ada AD, ada DB. Berarti AD kuadrat sama dengan CD kali BD. AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Yuk kita masukkan. Nah, tinggal dimasukkan angka yang diketahui, jangan dikarang sendiri. Masukkan yang diketahui. AD 4 berarti 4 kuadrat sama dengan CD belum diketahui, tulis CD kali BD-nya 3 berarti CD kali 3. 4 kuadrat 16 sama dengan CD kali 3. 3-nya pindah ya ke sana, jadi pembagian 16 dibagi 3. Nah, silakan dihitung, isinya adalah 5,33. Berarti kita tahu, jadi panjang CD adalah 5,33 cm. Jawabannya C. Bisa untuk nomor 2? Udah ya? Tinggal menggunakan rumus AD. Bisa? Ingat rumusnya AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Ingat dikali. Ya, kali. Ada kuadratnya dan dikali. Bisa? Next, kita ke nomor 3. Gambarnya sama semua kok. Iya, yang beda cuma yang diketahuinya. AC-nya adalah 16 cm. AC diketahui 16 cm. AB 12 cm. Yang ditanyakan adalah CD. Ini sama yang ditanyakan CD, tapi beda yang diketahui. CD adalah berapa? Kira-kira gimana ya? Pakai rumus AC, AB. Kalau AD belum, nggak mungkin ya kan, belum diketahui. Kira-kira mana yang harus kita cari dulu? Nah, masih ingat di Pythagoras?
Kalau diketahui dua sisi, kita bisa mencari sisi yang lainnya. Berarti perhatikan segitiga ABC. AC diketahui 16, AB diketahui 12. Berarti kita bisa mencari BC. Yuk, kita cari BC-nya yuk. Mencari CB-nya. BC, CB. Rumusnya CB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ingat, ini rumus Pythagoras ya. CB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Berdasarkan sisi-sisinya. CB kuadrat yang ditanyakan AB-nya 12 kuadrat, AB-nya 12, berarti 12 kuadrat, AC-nya 16, berarti 16 kuadrat. Yuk, kita hitung. 12 kuadrat 144, 16 kuadrat 256. Kalau kita jumlah ya 4 akar 400 ya. 400 kalau jadi CB berarti akar 400. Akar 420. Berarti kita tahu BC 20. Nah, sebenarnya nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Kalau kalian hafal triple Pythagoras. Masih ingat triple Pythagoras? 6, 8, 10. Kelipatannya berarti kalikan 2, kelipatan 2, 12, 16, dan ini 20. Nah, sebenarnya tidak dihitung nggak apa-apa kalau kalian hafal triple Pythagoras. 12, 16, nah mesti miringnya 20. Oke, yuk kita bahas langsung. Kalau ditanya apa tadi CD, berarti kita pakai rumus apa? BC, CB sudah diketahui, berarti pakai rumus AC ya. Ya, kita akan mencari CD pakai rumus AC. AC kuadrat sama dengan CD kalikan CB. AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Ingat rumusnya ya, CD kalikan CB. AC kuadrat, AC nya berapa? Masukkan 16 kuadrat sama dengan CD kalikan 20. 16 kuadrat tadi berapa? 256 sama dengan CD kali 20. CD berarti 256 dibagi 20 ya. Ya, kita oleh CD sama dengan 256 bagi 20 yaitu 12,8. Nah, kita udah dapat nih. Jadi panjang CD adalah 12,8 cm. Bisa pakai rumus saja ya, karena kita mau mencari CD. C kuadrat sama dengan CD kali CB. Nah, jawabannya yang D, 12,8 cm hasilnya. Bisa untuk yang nomor 3. Oke. Selanjutnya nomor 4. Sekarang yang diketahui AC sama B ya, sama kayak tadi 16 dan 12. Dan yang sekarang yang ditanya adalah BD. BD-nya berapa? Ya, berarti kita cari dulu BC tadi 20 ya. Udah tahu lah BC tadi 20. Kemudian kita akan mencari DB. Apa yang akan kita gunakan? Ingat rumus ini yang ada BD lalu BC ini. BC atau CB ini. Ya. Kita cari menggunakan rumus ya, rumus AB. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Bisa? Tinggal dimasukkan 12 kuadrat sama dengan BD kali 20 BC-nya ya. 20 berarti 144 itu 144 sama dengan BD kali 20. Berarti BD sama dengan 144 dibagi 20 yaitu 7,2. Nah, jadi kita tahu panjang BD adalah 7,2 cm. Ingat, pakai rumus ini karena mau mencari BD, berarti AB kuadrat sama dengan BD kali BC. AB kuadrat sama dengan BD kali BC.
Jawabannya adalah A, 7,2 cm. Oke, bisa? Next, yang terakhir ini. Ini soalnya berhubungan. AC 16, AB 12 cm. Nah, yang ditanya adalah AD sekarang. AD yang di tengah itu, yang di straight tengah itu AD. Tadi kita tahu dari hasil yang nomor 3, CD adalah 12,8 dan BD adalah 7,2. Karena saat mencari AD kita butuh dua unsur itu, jadi gunakanlah. Mencari AD, rumus AD ingat, AD kuadrat sama dengan CD kali DB. AD kuadrat sama dengan CD kali DB. Masukkan. Tadi CD-nya 12,8 kali 7,2 ya. Nah, kita dapat AD kuadrat sama dengan 92,16. Kita akarkan, berarti AD sama dengan akar dari 92,16. Berapa? Bisa pakai kalkulator ya. AD sama dengan 9,6. Bisa? Ini kali jalan bisa loh ya. Ingat, berarti CD DB-nya harus benar untuk tahu nilai AD-nya. Biar benar. Nah, kita tahu jadi panjang AD adalah 9,6 cm. Dengan menggunakan rumus AD kuadrat sama dengan CD kali DB. AD kuadrat sama dengan CD kali DB. Bisa? AD kuadrat sama dengan CD kali DB. Nah, kita punya jawabannya yaitu D. Bisa ya? Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar matematika. Ingat untuk selalu jaga kondisi kalian. Selalu makan makanan yang bergizi. Kemudian berolahraga biar badan kita fit ya. Virus tidak mudah menyerang, harus berolahraga. Kemudian yang tak lupa, yang paling penting yaitu kita juga harus bahagia. Jangan takut, jangan stres, jangan galau. Untuk selalu bahagia, kita selalu sehat, terhindar dari virus corona ini. Oke, mari kita tutup. Sekian dari Bu Ita dan terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.